Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman satu dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Ruli Nawir di podcast 1 for you. Dan seperti biasa, setiap sorenya saya menghadirkan seseorang. Ini pastinya memotivasi, menginspirasi, dan pastinya terpercaya. Sore hari ini di depan saya sudah ada Presiden Bara Ikan, Bapak Rusdi Hidayat Jufri. Selamat sore. Sore, Bang Ruli. Asik. Saya panggilnya Kak atau Mas atau Pak ini? Bang juga oke. Bang ya, Bang Rusdi. Oke. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Like seperti tampilannya. Oke. Meskipun kurang sehat, kita sembunyikan. Oke, Bang Rusdi, kalau misalnya saya juga ini pun masih awam soal bara ikan, mungkin dijelaskan dulu ke teman asat seperti apa bara ikan. Oke, bara ikan itu adalah secara legalitas kita sebuah perkumpulan. Ya. Jatuhnya komunitas? Ya, perkumpulan. Jadi badan hukumnya perkumpulan. Ya, seperti ormas-ormas lah pada umumnya. Oh, oke. Dan sebagaimana kita ketahui, izin perkumpulan itu terkadang lebih berat daripada izin dunia usaha. Karena perkumpulan ini bisa masif ya? Masif, dan kemudian dia juga bisa menjadi ya menginspirasi banyak masyarakat. Kalau inspirasinya positif, maka tentu bagus. Kalau inspirasinya kurang bagus, negatif, bisa berbahaya dari bagi masyarakat. Dan bara ikan adalah perkumpulan yang insya Allah pasti adalah inspirasi yang positif. Jadi bara ikan itu sebenarnya dari singkatan kata baku bicara bisnis ikan. Oh, baku bicara bisnis ikan. Yes. Jadi kenapa baku bicara? Ya supaya semua orang mengklaim bahasa ini. Ini baku bicara kan dari Sulawesi juga klaim, dari Maluku juga klaim, Timur juga Papua ya semua klaim bahasa ini. Jadi mereka merasa, bahkan terkadang orang Maluku mengatakan, loh itu bahasa kita itu, bukan bahasa Bugis Makassar. Iya kan Indonesia Timur. Iya, Timur. Jadi baku bicara bisnis ikan, karena kita ketahui bahwa ya some problem itu dari bisnis perikanan itu ada beberapa yang sering muncul gitu. Dan juga masih sedikit sekali potensi laut kita yang teroptimalisasi untuk menghasilkan kebermanfaatan yang luas. Padahal kalau misalnya kita lihat, kita adalah wilayah maritim. Wow, banget. Iya, Apalagi kan? Indonesia Timur. Iya. Potensi laut Indonesia Timur itu bahkan tercatat bisa sampai 80 kali APBN kita. Wah, ini bisa 80 negara nih dihidupkan ini. Waduh. Yo, keren Saking apa ya potensialnya ibaratnya. Iya, kalau teroptimalisasi. Bahkan kemarin Menteri Maritim Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan pernah mengatakan rumput laut kalau dikelola dengan baik secara hilirisasi dari hulu sampai produk akhir, dia lebih berharga daripada tambang nikel. Bayangkan Pak LBP aja mengatakan seperti itu. Potensinya ya. Iya dong, berarti kan ya ini ada hal yang kita terlalu mencari yang instan seperti tambang gitu ya. Ya tambang ya sudah. Ini mungkin stigma aja. Iya, kayak selalu orang berpikir ya tambang tuh selalu pasti mahal. Apa dan segala macam, ternyata ada juga nih. Iya, fungsi rumput laut. Ini baru rumput laut ya, artinya kita belum bicara. Saya ngomongin kalau rumput laut biasanya bulukumba tuh. Bulukumba, takalar juga. Ya, selayar, ya semua. Ya satu rentetan itulah. Di garis pantai itu. Iya. Oke, tapi kalau ngomongin lagi bara, ini kapan dibentuknya? Terus dari mana sebetulnya keresahannya kah, kerisauannya itu dari mana? Iya, jadi terkadang memang ide besar itu ya. Saya menganggap ini, saya mengklaim sebagai ide besar ya. Ya muncul dari sesuatu yang kita tidak persiapkan. Ya seperti Newton lah. Newton punya ide, jatuhnya apel. Untung nggak kena kepalanya. Kalau kena kepalanya mungkin nggak menjadi ide gitu. Dia jengkel duluan itu kayaknya. Dan banyak lagi penemu-penemu lain ya, seperti Tesla, listrik. Itu bukan dari suatu yang dipersiapkan dengan baik. Ya, penemu vaksin, antibiotik, itu hanya karena makanannya lupa dicuci. Betul. Akhirnya menjadi bakteri dan mati karena sebuah jamur yang sifatnya penisilin kan kalau kita cerita gitu. Ya saya kira ini juga muncul dari ngomong-ngomong kita tentang programnya Pak Gub pada saat itu bicara tentang angka ekstrim miskin. Ekstrim miskin ini kan yang kira-kira penghasilan itu 400 sampai 600 ribu per bulan. Oh iya. Ini ekstrim miskin di Sulsel pun masih banyak. Kalau nggak salah angkanya masih antara 30 sampai 40%. Dan ini berada mostly di masyarakat pesisir. Which is kalau kita bicara masyarakat pesisir, maka kita tentu mengkaitkan itu dengan profesi nelayan. Maka datanglah kita mencoba melihat, jadi memang angka itu
kehidupan mereka memang masih sangat kelihatan menggambarkan fenomena ekstrim miskin itu. Ada yang mengatakan, tapi kan mereka punya HP. Oh, jangan salah. HP itu itu sudah tidak bisa jadi tolak ukur ya. bisa jadi indikator barang mewah sekarang ya. Bahkan jumlah HP yang beredar katanya sudah 300 juta ya. Iya, pun juga kadang orang satu orang 3 handphone juga ada gitu. Lebih banyak dari penduduk Indonesia mah kan ya. Jadi bukan ukuran. Iya. Tapi kita melihat kehidupan mereka, bagaimana keseharian, air bersih, kayak check up, mandi cuci kaki ya. Itu tidak seperti standar daripada hidup yang sejahtera lah gitu ya. Dan dari situ Bang Rusdi berangkat sama teman-teman. Ya, kita lihat loh apa sih masalahnya gitu. Kan kita coba lihat. Kita juga nggak identifikasi dulu ya. Kita nggak confident juga mengatakan bahwa kita pasti problem solver. Ya. Tapi kalau kita bicara ya ke banyak orang lah pasti solusi itu adalah gitu. Betul. Nggak mungkin ada masalah tanpa didampingi sebuah solusi gitu. Ya, kita melakukan itu. Akhirnya kita bentuklah Bara Ikan ini. 2022. Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kemudian kita berbicara ke pemerintah masalahnya apa. Contoh nih, Pemprov itu katanya sudah punya cold storage. Yang mana cold storage ini harusnya itu terkait dengan bisnis perikanan tuh, mata rantainya. Di Sulsel katanya sudah ada sekitar 125. Yang berfungsi cuma 15. Tidak sampai 10% bahkan. What happened ya? Artinya tentu ada masalah di situ, tapi kita paham lah, kita tidak menyalahkan pemerintah juga. Ini mungkin product knowledge yang tidak maksimal. Belum kali ya. Maintenance-nya atau mungkin juga kontraktor-kontraktor yang belum tepat gitu ketika membangun itu. Ini kita coba melihat ya, kalau harusnya kita memahami masalahnya, maka itu sudah 50% dari solusi. Ya, at least sudah tahu ibaratnya mau ada solusinya, ya nanti kita pikirkan sama-sama ibaratnya. Sama-sama. Jadi kalau terbentuk satu solusi yang komprehensif, ini harusnya bisa lebih tepat penanganannya. Ya kayak dokter lah mendiagnosa ya, apa keluhannya. Kalau pasiennya tidak ngomong gitu masalahnya apa, maka tentu obatnya juga salah. Maka kita tanya semua pasien, semua nelayan ya, nelayannya apa. Dari nelayan ikan tangkap, nelayan budidaya ya, sampai yang pelaku usahanya, pengupulnya, eksportirnya, kemudian pasarnya sendiri. Kenapa tidak pesan ikan di Indonesia misalnya, tapi mereka impor ikan dari Thailand atau dari Korea, yang mana ikan Korea, ikan Thailand ini seandainya mereka punya KTP, KTP Indonesia itu, iya. Ternyata impor juga. Iya, impornya terlalu panjang mata rantainya. Iya. Oke, dan itu semua suplininya itu harus sama ya. Maksudnya jangan sampai ada yang mati gitu ibaratnya. Ya, kita harus itu yang dijaga dari Bara Ikan. Makanya kita baku bicara lah. Kita bicara ya supaya tahu, saya nggak mau begini. Kenapa? Ini kendalanya. Nelayan kenapa nggak mau pakai teknologi yang gini? Ada kendalanya gitu. Kenapa melautnya itu hanya 2 hari atau 3 hari, kenapa tidak sampai 1 pekan? Ada kendalanya, misalnya sembako. Mereka butuh meninggalkan keluarga dalam keadaan perut sudah terjamin. Dan mereka juga ke sana, kenapa tidak melaut sampai laut yang jauh gitu? Jauh ya, sampai WBP-nya kan ada wilayah penangkapan ikan ada. Kenapa nggak sampai ke sana gitu loh? Ternyata mereka masalah solar. Itu another problem yang harus kita pecahkan. Ya masalahnya siapa yang bisa selesaikan masalah solar? Kita bicara kepada yang berwenang. Ya. Jadi ibaratnya kayak memang akhirnya semua stakeholder ini harus berperan. Betul. Supaya baku bicara ibaratnya supaya memunculkan solusi-solusi untuk kelancaran rantai itu tadi. Yes. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tantangannya, atau mungkin ini deh. Keresahannya dulu, jangan tantangannya dulu. Keresahan yang mungkin ditimbulkan dari hulu ke hilir ibaratnya. Iya. Seperti apa? Jadi kalau keresahan itu ya mungkin yang pertama tentang skill ya. Skill nelayan dari awal, cara menangkap ikannya itu harus tepat. Dan ketika menangkap, apa yang harus dilakukan setelah menangkap itu juga harus tepat. Karena beberapa jenis ikan itu sangat sensitif ya terhadap waktu ya. Mereka sensitif sekali terhadap waktu. Sehingga harapannya kalau misalnya mereka tahu cara menanganinya dengan baik ya, maka itu bisa lebih seperti misalnya tingkat cakalang ya, tingkat astaminnya. Tingkat astamin itu ada kadarnya.
Kalau misalnya terlambat dibekukan, ya maka dia akan menghasilkan penyakit, ada gatal-gatal lah, alergi lah. Makanya banyak yang biasa itu makan ikan cakalang, tiba-tiba gatal-gatal, kelihatan bengkak, itu karena astamina sudah terlalu tinggi. Dan itu juga akhirnya dikaji ya oleh Bara ya. Oh iya, jadi bagian, makanya saya pengen tahu sebetulnya sedetail apa, maksudnya lebih ke dari mana sampai mana sih sebetulnya cakupan Bara ini kalau ngobrolin soal spesifikly mungkin ikan. Ya, jadi yang pertama kita bukanlah Superman ya, kemudian bisa mana orang bermasalah, tidak terbang ke sana, mata laser dan lain-lain gitu. Tapi kita lebih tertarik seperti Avenger lah. Ya. Oke, assemble gitu. Apa namanya? Berkumpul, kemudian ya mana yang mau hancur-hancurin Hulk, oke, minta tolong Hulk lah gitu ya. Misalnya contoh nih, contoh aja nih ya. Siap. Di sini juga stakeholder ada pemerintah, ada akademisi. Akademisi kan mengkaji tuh. Betul. Ya, kita harus bertanya dong sama mereka. Ya, bagaimana supaya tepat tuju? Iya, bahkan kalau perlu dari bara ikan inilah mengkonversi hasil penelitian daripada akademisi itu mungkin bisa dikonvert menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang gitu bagi mereka gitu kan. Ya, kalau luar negeri kan gitu penelitian biasa langsung dikonsumsi dipakai oleh pemerintah dan ada harganya gitu. Ya, supaya mereka terangsang terus untuk melakukan penelitian gitu ya. Nah, ini juga kita berharap ada seperti itu. Oke. Ini kita lihat juga ada beberapa mungkin bisa sedikit gambaran untuk teman satu seperti apa bara ikan ya. Yes. Ini mungkin bisa langsung dijelaskan juga sama Pak Rusdi. Gelombang pandemi beberapa waktu lalu telah membawa dampak yang sangat serius bagi hampir seluruh sektor ekonomi dan bisnis di Indonesia. Salah satunya adalah sektor bisnis perikanan dan hasil laut. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dirilis tahun 2020, sebagai negara kedua penghasil ikan laut setelah China, produksi perikanan tangkap di Indonesia tahun 2017 tercatat sebesar 6,89 juta ton, tahun 2018 sebesar 7,33 juta ton dan tahun 2019 mencapai 8,55 juta ton. Data tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap di Indonesia mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan data statistik kelautan dan perikanan pada rentang tahun tersebut, pertumbuhan produksi perikanan Indonesia rata-rata mencapai 12% setiap tahunnya. Sementara nilai ekspor hasil perikanan Indonesia tahun 2019 ialah Rp. 73.681.883.000 naik 10,8% dibandingkan tahun 2018. Namun pada tahun 2020, produksi perikanan tangkap di Indonesia terjun bebas dengan mencatat penurunan sebesar 98% dari tahun sebelumnya, yaitu hanya mencapai 169,9 ribu ton saja. Karena itu, PT Tunusea Media Oceana, Tunusea, bersama Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan seluruh dinas terkait di bawah Provinsi Sulawesi Selatan, telah menggagas dan meluncurkan sebuah gerakan baku bicara bisnis ikan, Gerakan Bara Ikan, yang digagas dalam sebuah talk show di salah satu hotel di Makassar, Sabtu, tanggal 9 September. Setidaknya mungkin sedikit gambaran gitu ya, Bang Rusdi soal bara ikan. Jadi sebetulnya yang tadi saya menarik sih, karena memang nenek moyang kita katanya pelaut ya. Masa tidak peduli sama hasil laut gitu ya? Iya, kurang lebih lah begitu. Artinya secara turun-temurun kita ini makan ikan. Ya. Hampir dalam seminggu lah itu mungkin 3-4 hari kita pasti makan ikan. Bahkan kemarin ketika ada program salah satu capres dan terpilih alhamdulillah kemarin Pak Prabowo misalnya mengatakan punya program makan siang gratis. Ya, saya tanya menunya apa? Kita sempat diundang kan? Iya, kan didengar bara ikan, ada gerakan begini kan? Diundang kita. Ada audiensi. Tanya itu apa ya menunya apa Pak? Kalau cuma daging sama telur, bara ikan nggak pengaruh gitu. Nah, kita minta ikan biar nelayan itu jelas akan makan lagi gitu. Salah satunya. Ya, saya kira dengan model seperti ini kita memahami bahwa karena kita selalu makan ikan, ya kita mulai dari yang makan ikan sampai yang suplai ikan itu harus happy semua. Betul. Bahagia semua. Harusnya seperti itu. Ya, jangan kita makan ikan kita senang tapi yang suplai ikan ya kesulitan membeli ikan gitu kan. Betul. Jangan sampai juga akhirnya ya tadi kalau kita ngomongin rantainya itu ada satu yang putus gitu. Yes. Dan tidak berjalan lagi dengan optimal. Yes. Tapi kalau ngomongin soal tantangannya, tadi kan sudah disebutkan sebetulnya beberapa stakeholder bisa dikatakan.
Itu dari akademisi, terus juga dari pemerintah, itu terintegrasi semuanya. Dan juga mungkin sampai nelayan gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin tantangannya di Sulawesi Selatan khususnya mungkin Bang Rusdi seperti apa? Jadi kalau tantangannya ya saya mau sampaikan dulu bahwa dari bara ikan inilah kemudian kita mengeluarkan sebuah gerakan baru lagi yang lebih atas, yang lebih komprehensif. Karena tidak semua juga mau gabung dengan kata ikan gitu. Misalnya ada pelaku ekspedisi yang pengiringan tidak mau dikatakan, saya nggak mau dikatakan pelaku bisnis ikan, saya karena ekspedisi. Spesifik jatuhnya. Spesifik, atau yang lain misalnya UKM nggak mau juga dikatakan. Kita bentuklah satu landasan ya, kita menyebutnya landasan. Landasan itu kan bisa dua, bisa landing, bisa take off. Jadi kita membuat program namanya Building the Runway. Membangun sebuah landasan pacu. Runway ini adalah tempat siapapun yang ingin masuk, maka dia harus landing safe, masuk dalam. Banyak loh investor yang masuk Indonesia itu merasa tertipu. Seperti karena tidak ada validasi terhadap usahanya, termasuk ikan. Mereka investasi di bisnis perikanan, ketemu dengan tanda kutip ya oknum, kemudian ya uangnya hilang tanpa, ya mungkin awalnya berjalan, tapi setelah berapa bulan, ini kan suatu track record atau presiden buruk bagi Sulsel ya terutama. Tunggu. Sebelum kita jauh gitu ibaratnya, saya mau mungkin menyamakan persepsi soal bara. Jadi sebetulnya kita kayak semacam media ya. Yes. Jadi yang kayak platform ketika akhirnya investor ada, terus juga ini rantai juga ada, dan juga stakeholder juga itu bisa dalam satu tempat baku bicara. Kita ingin menjadi satu meja kayak gini. Saya dengan Bang Ruli ini enak nih ngomongnya kan. Kita membicarakan banyak hal. Ya TikTok-TikTokan lah istilahnya kan. Kita mau ya itu meja itu hadir semua tuh para dan mengeluarkan solusi gitu ibaratnya. Ya pun solusinya tidak harus langsung terpakai, nggak masalah. Dia sudah menjadi opsi atau menjadi inspirasi awal langkah panjang. Karena untuk mencapai tujuan kita butuh langkah-langkah kecil yang semakin mendekatkan pada tujuan. Betul. Tidak butuh langkah-langkah panjang yang langsung fantastis maksud saya. Langkah-langkah kecil, step by step. Itu sudah progres yang bagus. Dan alhamdulillah so far kita melihat langkah-langkah kecil ini banyak yang apresiasi dan kelihatan bahwa masyarakat juga semakin terbantu. Bahkan dunia internasional pun sudah mulai mendengarkan ini dan mulai ingin membangun komunikasi. Dari Building the Runway inilah sebenarnya program utama kita ya, untuk mempersiapkan Indonesia Timur ini harus menjadi sebuah semacam ya most likely lah kalau kita bisa mengatakan ada otoritas lah begitu ya, yang mengendalikan potensi ekonomi laut ini. Karena memang ini sangat besar. Potensinya luar biasa. Miris sekali ketika garis pertama pelaku bisnis perikanan ini justru ekstrim miskin. Miris banget gitu. Kita bicara tentang potensi apbn 80 kali, kemudian kita bicara padahal dia kayak bisa dikatakan ujung tombak. Kalau dia mau kerja lah gitu ya, Ruli, misalnya patah semua. Udahlah, saya nggak mau jadi nelayan lagi, nggak capek jadi pengusaha tambang, jadi penambangan. Ya kan, karena mereka berpikir tentang praktisnya. Masa anak saya hanya sekolah ini terus di lingkaran, mau dong dia kemana anaknya kan? Seperti pengusaha tambang misalnya, contoh aja. Saya bukan mendiskreditkan pengusaha tambang ini, tapi kita sedang mengambil pembandingan. Deh, nih teman Asa tuh itu sedikit gambaran sebetulnya. Jadi mudah-mudahan kita sepaham nih soal bara ikan. Nanti kita lebih detail lagi, kulik lebih detail lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di podcast One for You. Grading daripada aktivitas yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Keahlian utamanya Pak Ardi itu seperti apa? Atau hal-hal yang mungkin menggambarkan Pak Ardi itu boleh dijelaskan? Apa ya, nggak semua kok Kak didebatin. Yang jelas kalau isu-isunya benar nih, apalagi isu-isunya Julia suka, pasti Julia. Benar, sumber yang pastinya memotivasi, menginspirasi, dan ini bisa terpercaya. Berprestasi juga. Itu kenapa dapat beasiswa di Indonesia? Pak, saya tinggal di kampung, bukan berarti hanya di kampung MC, tapi bisa juga ke kota. Cuma memang saya kan brandingnya di kampung dulu. Makanya Pak Kampung. Makna filosofi Bugis dalam Bugis yang diajarkan sama orang-orang tua. Maknanya itu memanfaatkan yang ada.
Oh, itu arti Siti Naja. Itu sebenarnya yang kayak Termotivasi dan terinspirasi di podcast 1 One for You. Masih di podcast 1 One for You. Masih sama Bang Rusdi juga. Ini dari Bara Ikan. Ini kalau misalnya tadi kita ngobrolin soal rantainya seperti apa. Terus juga mungkin ini kayak semacam platform, wadah untuk bagaimana kita sama-sama taruh persoalannya di tengah. Nanti kita cari solusinya sama-sama, baku bicara. Ya, kalau ngomongin soal rantai kita sudah tadi jelaskan dari hulu ke hilirnya juga kita sudah tahu seperti apa, dan ketika akhirnya yang mungkin dikonsertkan dari Bara Ikan itu adalah ya ujung tombaknya dulu gitu, disejahterakan ibaratnya ya. Salah satunya. Ya salah satunya ya. Tapi kalau kita ngomongin di luar dari rantai. Oke. Jadi kalau kita bicara langsung teknis aja ya. Boleh. Jadi kita bicara bisnisnya bagaimana? Karena bisnis itu yang harus menjadi line up-nya gitu ya. Karena bisnis itu kan punya dua tujuan, Bang Ruli ya. Yang pertama dia harus meng-create money, harus menghasilkan duit ya. Yang dua dia harus meng-create happiness. Ya kan. Jadi kalau misalnya produk yang kita jual, maka produk itu harus dipastikan yang mengkonsumsi produk itu harus happy. Supaya dia menghasilkan uang, betul kan? Kalau produknya nggak happy, misalnya pakai HP, kita nggak happy pakai HP ini, ya ini cari gantinya pasti. Ke depan nggak beli lagi pada merek yang sama kan. Nah, begitupun yang supply juga, dia harus merasa happy ketika mencari ikan, karena merasa bahwa ikan ini akan dibeli dengan harga yang bagus. Ya, yang pada akhirnya dia menghasilkan margin untuk ditabung lah, untuk life plan ke depan seperti apa gitu. Jadi bisnis ini yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu kita juga di Bara Ikan ini membuat satu perusahaan ya, dari member-member ini membuat perusahaan yang namanya Tunusi yang tadi tampil di segmen pertama tadi ya. Itu Tunusi ini adalah perusahaan pasti meng-create money. Dia bagaimana cara menghasilkan produk yang dari supply sampai market itu harus ketemu. Nah, maka kalau saya melihat ada 3 tantangan strategisnya ya di sini saya bercerita. Yang pertama adalah kita harus punya data peta kompetensi daripada semua daerah. Ya, mulai dari Papua, Maluku, dan Nusa Timur ini mostly dia adalah sumber terbesar. Kenapa? Karena maritim ya. Arus laut dunia itu melingkar di situ. Artinya makanan-makanan ikan itu melewati itu. Ikan kan pasti mengikuti itu semua. Jadi di mana dia cari makan? Dia cari makan. Makanya kalau mau tangkap ikan yang gede-gede memang harus melalui itu lingkarannya. Maluku, Sulawesi, baru ke atas. Potensi ikan ini harus valid supaya kita menyodorkan ke investor dan buyer juga bahwa memang ikan ini di potensi Nusa Timur ini sangat besar. Nah, yang kedua adalah regulasi. Kita butuh dukungan regulasi terkait masalah ekspor misalnya. Misalnya potensi ikan ada di Bitung lah misalnya di Sumatera. Bisa nggak dari Bitung langsung ke Korea atau kemana? Pasti jawabannya nggak bisa, nggak ada regulasinya. Kita harus ke Surabaya dulu. Berarti kita hanya menjadi suplai ikan untuk pengusaha ikan di Surabaya. Surabaya yang menjadi eksportir. Nah, ini kan masalah menurut saya. Pinginnya kita adalah suatu saat nelayan dan pengepul itu akan menjadi eksportir langsung. Tapi kalau misalnya ngomongin itu berarti memutus ada rantai yang terputus dong, Pak? Pasti ada yang nggak setuju karena selama ini mereka menikmati margin yang bagus. Ya, kita tidak minta mereka menjadi miskin sama sekali, tidak. Kita cuma minta mereka menjadi semakin besar tapi dengan porsi yang seimbang. Kenapa semakin besar? Karena dengan komunitas yang potensi ikannya lebih besar, mereka punya potensi pasar jauh lebih besar. Tadinya dia hanya mampu mensuplai misalnya anggaplah $10,000 misalnya kan. Tapi karena dia hanya mengenal satu potensi ikan, potensi tempat tangkap ikan, gitu. Kalau nanti suatu saat potensinya dia besar, ternyata dia bisa mampu mensuplai, tadinya hanya mampu 500 ton per bulan. Dengan data yang kita berikan, bisa sampai 3.000-4.000 ton. Dengan teknologi yang kita bantukan, 3.000-4.000 ton tercapai. Berarti dia bisa menghasilkan uang lebih banyak. Bang Rusdi, pertanyaan terakhir, mungkin lebih ke bagaimana sebetulnya kita kayak mungkin pesan untuk teman A1, bagaimana kita meningkatkan awareness tentang rantai yang ada di bisa dibilang Bara Ikan ini.
dan juga bagaimana sebetulnya kita bisa bisa memakmurkan ibaratnya hal-hal atau mungkin keresahan-keresahan yang ada di bara ikan tadi. Baik. Jadi yang pertama khususnya para pemirsa ya, penonton A1 ya. A1 gini ya tadi ya. Iya. One for you gitu. One for you. Okay. Jadi pada penonton A1 ya. Ayo kita coba melihat lebih dalam kehidupan para nelayan ini dan mencoba bagian daripada kehidupan mereka. Ya, kalau mereka sejahtera, pasti ke seluruh masyarakat juga akan mengalami impact-nya. Kenapa? Karena daya belinya mereka naik. Ya, masyarakat kan biasa memproduksi barang-barang UMKM atau apa, daya beli masyarakat naik, maka tentu produknya juga akan semakin bagus. Yang kedua, ayo kita mencoba masuk dalam bisnis ikan. Ya, kita dalami bisnis ikan. Banyak yang mengatakan bisnis ini agak rumit atau susah, memulainya gimana. Ayo dengan bara ikan ya, kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama menjalankan bisnis ini step by step kita lalui ya, sampai ke pasar kita langsung interaksi. Bahkan ke depan juga kita akan rencana membuat satu mata uang sendiri, currency sendiri. Seperti digital ada sekarang macam-macam lah gitu ya, currency digital ya. Kita berharap nanti punya satu currency digital juga yang sama. Jadi alat tukar. Jadi membayar eksportir, importir itu dengan digital itu, membayar ke nelayan juga dengan digital itu. Ini kan sekarang ada perbedaan karena nelayan dibayar rupiah dengan uang kusut lagi. Karena dolar. Kalau currency-nya sama, itu tentu akan fair. Betul. Yang ketiga, ayo kita coba untuk mengajak masyarakat semua untuk lebih terlibat lagi dalam kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan laut gitu ya. Ya, laut adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, laut menjadi sejarah nenek moyang kita tadi karena dia seorang pelaut. Laut juga yang akan menentukan seberapa sejahteranya kehidupan bangsa Indonesia ke depan jika maritim ini lebih terkendali dengan baik. Oke, Bang Rusli, terima kasih banyak. Sukses terus untuk bara ikan dan semoga akhirnya beberapa hal-hal yang mungkin disampaikan tadi cepat realisasi. Amin. Ya kan, terima kasih banyak juga teman A1 dimanapun Anda berada. Nanti kita ketemu lagi setiap hari Selasa jam 4 sore hanya di TVRI Sulawesi Selatan. Kalau begitu saya Ruli pamit. Sampai ketemu lagi di podcast 1 One for You.